Beasiswa LPDP, siapa sih yang nggak mau beasiswa LPDP? Itu tuh beasiswa yang keren banget. Hai guys, welcome back to my YouTube channel bersama gue Sandi di Sandy's Amazing Vlog. Pada kesempatan ini, gue akan membahas beasiswa LPDP dari Kementerian Keuangan. Gue yakin banget teman-teman semuanya, scholarship hunter, semuanya pasti udah sangat familiar dengan beasiswa LPDP ini. Exactly, jadi beasiswa LPDP ini adalah beasiswa yang diberikan oleh Kementerian Keuangan untuk seluruh pemuda Indonesia yang ingin melanjutkan pendidikannya baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Beasiswa LPDP ini adalah menurut gue salah satu beasiswa yang terbuka untuk semua orang karena memang LPDP ini mempunyai misi untuk mempersiapkan calon pemimpin Indonesia di masa depan. Kalau mendengar semboyannya sih it kind of sounds like creepy karena gue juga pertama kali ngedengar semboyan itu gue kayak mungkin gak ya gue lulus di beasiswa ini. Oke, jadi kemarin ketika gue kuliah di London itu gue dapat beasiswa LPDP, alhamdulillah. Dan hari ini gue bakal nge-share ke teman-teman semuanya mengenai tips dan trik lagi mungkin tentang bagaimana caranya bisa lolos beasiswa LPDP. Mungkin kalian udah sering banget nih dapat di YouTube channel yang lain, banyak yang ngasih tips, banyak yang ngasih tricks or whatever. Dan gue akan berusaha ngasih kalian tips dan trik yang menurut gue jarang dibahas di YouTube channel yang lain. Jadi beasiswa LPDP itu guys adalah beasiswa yang menurut gue lumayan prestigious karena tentunya beasiswa LPDP itu menyiapkan full scholarship. Jadi literally semua dibiayai oleh LPDP, mulai dari biaya kampus, biaya hidup bulanan, biaya buku, tiket pesawat, visa, pokoknya semua itu ditanggung oleh LPDP. Sepengetahuan gue, LPDP itu sangat lengkap dan sangat diminati saat ini oleh semua scholarship hunter karena memang LPDP itu memberikan full scholarship untuk awardee yang telah diterima sebagai penerima beasiswa. Tapi karena banyaknya peminat, tentu LPDP setiap tahun mereka selalu meningkatkan standar mereka untuk memilih calon awardee yang menurut mereka pantas menerima beasiswa. So buat kalian yang pengen daftar beasiswa LPDP, you better check this out because I think ada banyak banget kesalahan di luar sana bagi para pendaftar beasiswa LPDP yang mereka lakukan dan mereka nggak sadar kalau itu salah. Ya, jadi gue tuh awalnya ketika mau daftar beasiswa LPDP, gue kira kayak LPDP ini hanya untuk orang-orang pintar saja yang banyak prestasi. Awalnya ketika gue pengen daftar beasiswa LPDP, to be honest, I was not confident like at all karena yang gue kenal alumni LPDP itu adalah orang-orang yang cerdas, mereka punya banyak prestasi, sementara gue ngerasa kayak I don't have anything. Banyak banget anggapan di luar sana yang beredar bahwa beasiswa LPDP itu hanya untuk orang-orang seperti itu. Dan ternyata guys, beasiswa LPDP itu dia sangat unik. Beasiswa LPDP itu memilih awardee-nya berdasarkan kriteria mereka sendiri. Kenapa gue bilang seperti itu? Karena frankly ada banyak banget awardee yang lulus beasiswa LPDP itu mereka sebenarnya nggak punya banyak achievements, mereka nggak punya banyak pengalaman organisasi, tetapi there's something about them. Ini yang gue paling salut dengan beasiswa LPDP karena mereka bisa melihat potensi seseorang yang even kadang tuh kita nggak menyadari bahwa kita punya potensi itu. And that what makes LPDP is super special. Dan buat kalian semuanya yang sering nanyain gimana dong gue nggak punya prestasi, I'm not smart, dan gue bukan orang yang aktif di organisasi, don't worry about it karena you still have something within yourself. Gue yakin banget everyone have it and you do have it too. You have to just show it to LPDP. Tugas kalian cuma satu, yaitu menunjukkan ke LPDP atau telling about yourself to LPDP bahwa you deserve for the scholarship. Dalam upaya itu mereka akan melihat something within you. Trust me, it works. Kebetulan gue bukan anak sultan, jadi gue harus tentunya menggunakan beasiswa untuk kuliah di luar negeri karena it's super pricey. Buat teman-teman semuanya dari Sabang sampai Merauke yang punya cita-cita untuk kuliah di luar negeri, don't worry about it. LPDP hadir dan bisa memberikan full scholarship buat kalian semuanya. The only thing that you have to do adalah get it. You have to get it.
That's the only task that you have to do. Pada vlog ini gue bakal ngasih kalian tips untuk bisa menaklukkan beasiswa LPDP dari seleksi administrasi sampai ke interview. Yang pertama adalah mengenai seleksi administrasi. Banyak yang menganggap remeh seleksi administrasi karena mungkin ya apa sih cuman seleksi berkas doang, toh gue pasti bisa lah. Frankly, ada beberapa hal yang harus kalian notice before you apply for LPDP. Karena gue kemarin waktu mendaftar, gue bener-bener serius untuk beasiswa ini. So, gue nggak pernah underestimate atau menggampangkan tahap seleksi apapun. Ini yang banyak membuat orang-orang di luar sana, mereka nggak lulus karena mereka selalu underestimate seleksi administrasi. Padahal ini adalah gerbang awal kalian untuk memperkenalkan diri kalian ke LPDP. Yang gue lakuin yang pertama kemarin adalah gue mempersiapkan berkasnya jauh hari sebelum LPDP membuka pendaftaran. Jadi buat teman-teman semuanya yang ada di rumah yang sekarang lagi menunggu beasiswa LPDP buka, kalian boleh membuka buklet LPDP. Gue bakal kasih di sini situsnya. Dan kalian boleh membaca jenis-jenis beasiswanya apa, persyaratannya apa, itu semua lengkap di sana. Berkas yang menurut kalian bisa kalian urus dari sekarang itu bisa kalian siapkan. Tips number one, be prepared. Ada beberapa dokumen yang memang harus kalian ibaratnya planning dengan baik. Misalnya kayak surat keterangan bebas narkoba, itu kalian harus mendapatkan surat ini di rumah sakit pemerintah. Dan itu kalian harus dari sekarang nulis kayak, oh nanti kalau udah mau buka gue bakal tes bebas narkoba di sini. So ketika buka langsung eksekusi. Terus juga kayak ada surat rekomendasi dari dosen atau tokoh. Itu juga kalian udah harus melihat-lihat kira-kira gue bakal sama siapa ya rekomendasi ini. Jadi kalian sudah mulai bisa menyampaikan kepada dosen atau tokoh bahwa kalian akan mendaftar beasiswa LPDP dan someday kalian butuh bantuan mereka untuk surat rekomendasi. Kenapa harus dari sekarang? Karena takutnya ketika misalnya kalian udah misalnya LPDP sudah buka, kalian ternyata mau minta rekomendasi dari orang tersebut dan dia nggak bersedia atau lagi berhalang, itu akan menjadi another problem. Karena memilih orang yang memberikan rekomendasi itu nggak boleh sembarangan, karena harus orang yang benar-benar kenal sama kalian. Seperti yang gue udah jelasin kemarin, sama prinsipnya ketika mendaftar kampus, surat rekomendasi itu adalah orang yang benar-benar tahu kalian itu seperti apa dan kalian itu visi misinya kayak seperti apa. Juga yang paling penting dari beasiswa LPDP, kalau teman-teman ingin melanjutkan pendidikan di bidang entah itu master atau doctoral, itu kalian harus mempunyai sertifikat bahasa Inggris. Karena banyak calon pendaftar beasiswa LPDP yang mereka tuh akhirnya nggak bisa mendaftar karena mereka nggak punya skor IELTS atau TOEFL yang sudah dipersyaratkan oleh LPDP. So, dari sekarang you guys benar-benar harus mempersiapkan sertifikat bahasa Inggris kalian, mulai belajar dan harus mulai, kalau mau kursus boleh kursus, dan sekarang kan di internet sudah ada tuh semuanya. Kalian bisa belajar dengan menggunakan media apapun. Gue pengen bilang ke teman-teman, jangan pernah berniat untuk membuat dokumen palsu, karena dokumen palsu ini akan menyeret teman-teman ke penjara karena kalian akan menandatangani surat keaslian dan keabsahan berkas yang kalian submit. So do not ever think like you're gonna make a fake document because they are going to know it. They're gonna know you. They're gonna find it anyway. Setelah seleksi administrasi, gue submit berkas-berkas gue semuanya dan alhamdulillah pengumumannya gue lulus seleksi administrasi. I can tell you guys bahwa seleksi administrasi ini adalah gerbang kalian untuk masuk di beasiswa LPDP. Dan pada zaman gue kemarin itu banyak banget yang gak lulus di seleksi administrasi. I don't know, mungkin mereka menganggap remeh, atau seperti yang gue bilang tadi, mereka underestimate. Akhirnya mungkin berkasnya ugal-ugalan, so they just don't get it. Itu mengenai seleksi administrasi.